Kamboja, sebuah negara kecil di Asia Tenggara, dikenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa dan sejarahnya yang begitu kaya. Tapi, di balik semua keindahan itu, ternyata ada sisi gelap yang jarang dibahas. Kamboja juga dikenal dengan reputasinya yang cukup suram. Bahkan, negara ini pernah dijuluki sebagai neraka dunia. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas lebih dalam tentang Kamboja. Kenapa sih negara ini bisa jadi pusat perjudian terbesar di Asia, bahkan mungkin di dunia? Tapi, sebelum kita masuk ke cerita seru tentang perjudian di Kamboja, penting banget untuk ngerti dulu sejarah kelam negara ini. Julukan neraka dunia pertama kali muncul di era rezim Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot. Mereka berkuasa dari tahun 1975 sampai 1979. Dan selama periode itu, terciptalah sebuah rezim totaliter yang bikin ngeri. Bayangin aja, lebih dari 2 juta orang yang gak bersalah kehilangan nyawanya, atau sekitar 1/4 dari populasi saat itu. Mereka yang dianggap musuh negara, termasuk para intelektual, pejabat pemerintah, bahkan siapapun yang gak setia sama Pol Pot, disingkirkan. Peristiwa ini dikenal sebagai genosida massal yang menjadi luka mendalam buat Kamboja. Di era itu, masyarakat Kamboja benar-benar mengalami penderitaan yang gak terbayangkan. Pendidikan dihapuskan supaya orang-orang tetap bodoh dan bisa dipaksa kerja tanpa gaji. Sistem kerjanya juga gak manusiawi, seringkali disertai dengan ancaman kekerasan. Masyarakat benar-benar jadi tawanan di negara mereka sendiri. Kejam banget kan? Nah, dampak dari kekejaman ini masih terasa sampai sekarang dan turut memengaruhi reputasi Kamboja. Setelah era kelam itu, Kamboja akhirnya terjebak dalam kemiskinan yang berkepanjangan dan trauma mendalam bagi sebagian besar masyarakatnya. Kondisi inilah yang jadi latar belakang munculnya industri perjudian yang berkembang pesat. Perjudian dianggap sebagai solusi palsu untuk memperbaiki ekonomi negara yang sudah hancur. Tapi, sebenarnya fenomena perjudian di Kamboja bukanlah hal baru. Jadi, awalnya pemerintah Kamboja melegalkan perjudian sebagai cara untuk menghidupkan kembali perekonomian. Sekitar tahun 1990, mulai bermunculan kasino di sepanjang perbatasan negara, terutama di kota Poi Phet yang berbatasan langsung dengan Thailand. Serunya, banyak warga Thailand yang rela menyeberang ke Kamboja hanya untuk menikmati kebebasan berjudi di sana. Ini jadi peluang besar buat pemerintah Kamboja buat mengumpulkan devisa negara pada waktu itu. Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah baru mulai menyadari potensi besar dari industri perjudian ini. Apalagi, letak Kamboja yang strategis, berdekatan dengan negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Laos, yang punya larangan ketat terhadap perjudian. Jadi, otomatis Kamboja jadi semacam magnet buat para penjudi dari luar negeri. Tapi, tunggu dulu. Meskipun bisnis perjudian ini resmi dilegalkan oleh pemerintah, ternyata nggak cuma jadi sumber pendapatan negara. Industri ini juga membuka pintu untuk kegiatan kriminal lain, seperti pencucian uang, perdagangan manusia, dan bahkan pengaruh mafia internasional. Serem banget kan? Sebenarnya, keputusan pemerintah Kamboja untuk melegalkan perjudian justru malah memperburuk situasi negara. Salah satu contohnya adalah Sihanoukville, sebuah kota yang dulunya dijuluki sebagai surga tropis di Kamboja. Kini, kota itu berubah drastis menjadi pusat perjudian, pelacuran, dan berbagai macam kejahatan. Tidak heran kalau sekarang Sihanoukville jadi salah satu tempat paling kontroversial di Asia Tenggara. Asal mula kota ini sebenarnya cukup menarik. Didirikan pada tahun 1955, Sihanoukville awalnya dikenal sebagai pelabuhan utama untuk kapal laut di Kamboja. Seiring berjalannya waktu, kota ini berkembang jadi destinasi wisata yang terkenal dengan pantai-pantainya yang indah. Wisatawan dari seluruh dunia berbondong-bondong datang untuk menikmati keindahan tropisnya. Namun, segalanya berubah di awal tahun 2000-an, ketika pemerintah Kamboja melegalkan perjudian. Setelah itu, Sihanoukville mulai dipenuhi kasino yang dibangun satu persatu, dengan tujuan menarik wisatawan dari negara-negara tetangga seperti Thailand dan Cina. Nah, inilah yang bikin Sihanoukville jadi target utama untuk investasi perjudian. Sekitar tahun 2010, perhatian investor besar, terutama dari Cina, mulai tertuju ke kota ini. Mereka datang dengan janji-janji manis untuk membangun hotel-hotel mewah, resor-resor indah, dan yang paling penting, kasino. Pemerintah Kamboja pun sangat mendukung investasi asing ini, karena mereka mengandalkan sekali pada pemasukan dari luar negeri. Dan, sejak saat itulah,
Sihanoukville berubah menjadi kota yang sangat berbeda dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Tidak lama setelah para investor dari Cina mulai masuk, Sihanoukville dengan cepat berubah jadi pusat perjudian terbesar di Kamboja. Tapi, seperti kata pepatah, di balik kesuksesan, ada harga yang harus dibayar. Ketika kasino dan hotel-hotel mewah mulai bermunculan, penduduk lokal pun mulai kehilangan tanah mereka. Banyak yang terpaksa menjual rumah mereka dengan harga murah dan pindah ke daerah-daerah kumuh yang terus berkembang di pinggiran kota. Tidak cuma itu, pembangunan masif ini juga menarik gelombang pekerja migran dari Cina yang semakin memperburuk ketidakstabilan sosial dan ekonomi di Sihanoukville. Dengan makin banyaknya kasino yang dibangun, masalah sosial pun mulai bermunculan. Kasino-kasino di Kamboja ternyata nggak cuma berkembang di dunia nyata, tapi juga di ranah online. Sihanoukville jadi pusat perjudian online, dan ini semua didukung oleh para investor dari Cina. Banyak perusahaan perjudian online ilegal yang beroperasi dari gedung-gedung tinggi yang baru dibangun di kota ini. Mereka melayani pasar luar negeri, terutama negara Cina, di mana perjudian memang dilarang. Hebatnya lagi, kasino-kasino online ini tidak main-main dalam menghasilkan uang. Setiap tahunnya, mereka mampu menghasilkan miliaran dolar dari pasar internasional. Bisa kebayangkan seberapa besar dampaknya? Tapi tentu aja, di balik semua uang itu, ada masalah-masalah baru yang datang. Tapi, sayangnya, meskipun industri perjudian di Kamboja menghasilkan keuntungan besar, sebagian besar dari keuntungan itu ternyata nggak pernah masuk ke kas negara. Yang lebih parah, kemajuan ekonomi Kamboja sendiri nggak kunjung terlihat. Di balik layar, kasino-kasino online ini seringkali terlibat dalam kejahatan besar, seperti sindikat kejahatan terorganisir, pencucian uang, bahkan perdagangan manusia. Ribuan pekerja dari negara lain dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat mirip dengan perbudakan modern. Mereka direkrut dengan janji manis bakal digaji tinggi, tapi begitu sampai di sana, paspor mereka disita. Alhasil, mereka terjebak bekerja di lingkungan yang sangat buruk, tanpa bisa kabur. Tapi bukan cuma masalah sosial yang muncul. Industri perjudian ini juga membawa kehancuran lingkungan yang gak kalah parah. Pantai-pantai yang dulunya jadi kebanggaan Kamboja, sekarang dipenuhi sampah dan limbah dari pembangunan yang tidak terkendali. Air yang dulunya jernih, sekarang tercemar oleh limbah industri dan sisa-sisa konstruksi. Surga tropis yang dulu jadi daya tarik wisatawan, sekarang berubah jadi pemandangan yang menyedihkan. Selain itu, kehadiran kasino dan proyek-proyek besar di Sihanoukville juga membawa perubahan besar pada tata ruang kota. Banyak bangunan tradisional yang dihancurkan demi memberi ruang bagi gedung-gedung kasino dan hotel mewah. Akibatnya, ruang bagi penduduk lokal untuk tinggal atau bekerja semakin menyusut. Mereka yang nggak bekerja di kasino seringkali terjebak dalam kemiskinan yang ekstrim. Salah satu sisi paling gelap dari Sihanoukville adalah meningkatnya perdagangan manusia dan pelacuran yang erat kaitannya dengan industri perjudian. Kasino nggak cuma menarik para penjudi, tapi juga sindikat perdagangan manusia yang memanfaatkan situasi ini untuk mengeksploitasi perempuan dan anak-anak. Banyak dari mereka yang dipaksa melayani tamu-tamu internasional yang datang ke tempat tersebut. Yang lebih parah, perdagangan manusia di area ini seringkali melibatkan sindikat internasional yang menjalankan jaringan prostitusi tersembunyi di dalam kasino. Baik perempuan lokal maupun mereka yang direkrut dari negara-negara tetangga, semuanya terjebak tanpa perlindungan hukum dan hidup di bawah ancaman terus-menerus. Kita juga perlu menyadari bahwa salah satu alasan kenapa industri perjudian dan kejahatan di Sihanoukville bisa berkembang begitu pesat adalah karena tingkat korupsi yang sangat tinggi. Mulai dari pejabat pemerintah hingga aparat penegak hukum, banyak dari mereka yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini, baik secara langsung maupun lewat praktik suap-menyuap. Akibatnya, hampir nggak ada pengawasan atau regulasi yang efektif terhadap kasino-kasino besar yang beroperasi di kota ini. Korupsi yang merajalela di kota itu membuat berbagai kejahatan, seperti pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi pekerja, dan perdagangan manusia, sering diabaikan oleh pihak berwenang. Mirisnya lagi, mereka lebih fokus pada menjaga hubungan baik dengan investor asing yang membawa masuk modal besar. Alhasil, terciptalah lingkaran setan di mana masyarakat lokal jadi korban utama. Meskipun industri perjudian ini mungkin membawa keuntungan ekonomi bagi segelintir orang, kerusakan sosial dan etika yang ditimbulkan jauh lebih besar. Kamboja mungkin adalah contoh ekstrim dari bagaimana perjudian bisa menghancurkan fondasi masyarakatnya. Dari pencucian uang, perdagangan manusia, hingga perbudakan modern, semuanya berakar dari industri yang terlihat menguntungkan di permukaan, tapi sebenarnya membawa bencana di dalamnya.
Apa pendapat Anda tentang Kamboja? Jika Anda punya cerita lain tentang Kamboja, silakan share di kolom komentar.